Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas QKZ AK4 yang merupakan line up terendah dari produk QKZ yang bisa kalian cek di toko official QKZ di Tokopedia. Harganya cukup terjangkau, hanya Rp39.000. Kita review apakah harga Rp39.000 ini worth it dengan kualitasnya. Mari kita unboxing terlebih dahulu. Untuk boxnya atau kemasannya seperti biasa, QKZ tidak ada perbedaan di sini. Ada sleeve kertas atau kardus seperti ini, ada tulisan Hi-Res Audio seperti biasa. Di belakangnya ada tulisan Cina yang saya tidak tahu artinya apa. Bisa kita buka seperti biasa lagi, kotaknya plastik seperti ini. QKZ memang seperti ini semua ya untuk kemasannya. Di dalamnya ada sebuah plastik yang isinya itu ada in-ear monitornya dan juga aksesorisnya. Seperti ini untuk plastiknya. Kita buka terlebih dahulu. Untuk aksesoris cukup lengkap ya. Ada plastik kecil ya. Isinya itu aksesorisnya ada 3 pair untuk ear tips, jadi total ada 4 pair atau 4 pasang ya, sama yang terpasang di in-earnya. Lalu ada clip juga untuk ditempelkan di baju. Lalu kita langsung ke in-ear monitornya. Untuk sound quality-nya kita bahas dari bassnya. Tertulis di promosinya itu dual driver, dynamic driver ya, super bass. Tapi setelah saya rasakan itu kok cempreng ya. Bassnya ada tapi tidak terlalu deep, tidak terlalu nampol juga, hanya sekedar ada saja. Kualitasnya juga kurang bagus untuk bassnya. Lalu untuk midnya itu mundur dan cempreng, tipis ya. Sedangkan treble-nya itu halus. Jadi bisa dibilang keunggulan di sini yang katanya super bass itu kok nggak terkerasa ya, malah ya. Bassnya tuh kurang bulat, kurang nampol, kualitasnya juga kurang, padahal sudah mengintimidasi ya untuk drivernya, kelihatan transparan dua tapi kok kurang gitu. Apakah tuningannya memang kurang atau memang drivernya memang jelek atau seperti apa, saya tidak tahu. Dan kan di sektor-sektor yang lainnya itu juga tidak menolong. Di sektor vokalnya itu atau midnya tuh cempreng dan tipis, mundur. Lalu di treble-nya itu juga halus gitu. Jadi di keunggulannya tidak muncul, di sektor-sektor yang lainnya itu juga kurang. Jujur aja agak kecewa dengan hasil suaranya ya. Ya walaupun sebenarnya tidak bisa berharap 39.000 harganya murah, tapi kalau dibandingkan dengan video yang earbud, lebih bagus video sebenarnya. Seperti itu. Untuk build quality seperti yang saya bilang tadi, ini full plastik ya, plastiki banget. Terus untuk ear tipsnya juga tipis, agak keset gitu. Untuk beberapa kuping yang sensitif mungkin sering keluar masuk, bisa bikin lecet juga, kayak ear tips bawaan KZ ya. Dari segi housingnya yang full plastik ini agak ringkih sebenarnya ya. Ya wajar 39.000 dengan model yang seperti ini, agak tidak nyaman untuk dipakai. Sudah saya pakai, ternyata di kuping saya tidak nyaman, dan juga finishingnya ada yang kasar. Jadi di bagian plastiknya itu ada yang plastik sisa, itu kalau kena kuping atau kena kulit itu kegores, tidak nyaman gitu ya, untuk pemakai tidak nyaman. Lalu untuk kabelnya sih oke, tebel, ada soft touchnya, jadi ada keset-kesetnya, ada rubbernya tuh keren, tebel juga. Micnya plastiki dan murah ya, sesuai dengan harganya. Lalu untuk jacknya kayaknya plastik juga, straight down, gold plated ya, 4 volt pastinya karena sudah ada micnya. Tes mic QKZ AK4, bisa dinilai sendiri untuk suaranya seperti apa, clear atau tidaknya bisa
dicoba atau didengarkan. Kalau untuk Zoom meeting aja kayaknya cukup, untuk teleponan juga cukup. Jadi ya biasa sih, tidak ada yang terlalu istimewa dari mic-nya. Lalu untuk kesimpulannya, worth it atau tidak untuk dibeli? Dengan harga 39.000 plus ongkir kalau beli ya, itu kayaknya kurang worth it ya. Daripada beli yang 39.000, mending beli yang di atasnya. Hyuga AK4 ini kurang worth it karena memang dari segi suaranya itu kurang semuanya. Semua sektor tuh kalau menurut saya kurang. Bahkan yang diandalkan super bassnya pun itu juga kurang gitu ya. Walaupun ada sisi positifnya juga, untuk build quality-nya cukup bagus ya. Dengan harga 39.000 ini cukup solid, apalagi kabelnya itu saya suka, kabelnya tebel, rubberized, ada sentuhan karet-karetnya itu saya suka. Tapi ya itu suaranya memang sangat kurang gitu ya. Jadi saya tidak merekomendasikan Hyuga AK4 ini. Lebih baik beli yang di atasnya ya, harga 50 ribuan ke atas. Segitu aja review dari saya untuk Hyuga AK4 ini. Subscribe dan like jika berkenan. Semoga bisa jadi rekomendasi untuk membeli in-ear monitor atau earphone. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.